Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai mekanisme persalinan normal. Sebelumnya, kita harus mengetahui apakah itu persalinan. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Selanjutnya ada 7 mekanisme persalinan normal. Yang pertama yaitu masuknya kepala janin dalam PAP, kedua majunya kepala janin, ketiga fleksi, keempat putaran paksi dalam, kelima ekstensi, 6 putaran paksi luar, dan 7 ekspulsi. Kita masuk pada yang pertama yaitu masuknya kepala janin dalam PAP. Masuknya kepala janin ke dalam PAP atau pintu atas panggul, terutama pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan. Tetapi pada multiparai biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung dan pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagittalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir, yaitu tepat di antara simfisis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi sinklitismus. Pada posisi sinklitismus, os parietal depan dan belakang sama tingginya. Berikut kita dapat melihat bagaimana posisi sinklitismus. Selanjutnya, jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi asinklitismus. Asinklitismus anterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Kita dapat melihat gambarnya di sebelah. Selanjutnya, asinklitismus posterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan. Pada saat kepala masuk PAP, biasanya dalam posisi asinklitismus posterior ringan. Pada saat kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan engagement. Tahap yang kedua merupakan majunya kepala janin. Pada primigravida, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2. Pada multigravida, majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala disebabkan karena: pertama, tekanan cairan intrauterin. Kedua, tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong. Ketiga, kekuatan mengejan. Keempat, melurusnya badan bayi dan perubahan bentuk rahim. Tahap yang ketiga ialah fleksi. Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir PAP, serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momen yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan defleksi. Sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan. Akibat kombinasi elastis diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh HIS yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam. Tahap selanjutnya ialah putar paksi dalam. Putar paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan
sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Putaran paksi dalam diperlukan untuk kelahiran kepala, karena putaran paksi ialah suatu usaha untuk menyesuaikan posisi-posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Tahap kelima ialah ekstensi. Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala, karena semu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Pada saat ada his vulva akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak. Perineum menjadi lebih lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak bregmaticus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut putaran paksi luar. Tahap keenam merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil ke arah punggung janin. Bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap salah satu paha ibu. Bila ubun-ubun kecil pada mulanya di sebelah kiri, maka ubun-ubun kecil akan berputar ke arah kiri. Dan sebaliknya, bila pada mulanya ubun-ubun kecil di sebelah kanan, maka ubun-ubun kecil berputar ke kanan. Gerakan rotasi luar atau putar paksi luar ini menjadikan diameter biakromial janin searah dengan diameter anteroposterior pintu bawah panggul, di mana satu bahu di anterior di belakang simfisis dan bahu yang satunya di bawah posterior di belakang perineum. Sutura sagittalis kembali melintang. Tahap yang ketujuh atau tahap yang terakhir ialah ekspulsi. Ekspulsi setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai hipomoklion untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian, setelah kedua bahu lahir, disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seluruhnya. Gerakan kelahiran bahu depan dan bahu belakang dan seluruhnya. Berikut kita dapat melihat gambar bagaimana mekanisme persalinan normal. Yang pertama dari kepala janin masuk PAP, majunya kepala janin, janin mengalami fleksi, lalu putaran paksi dalam, mengalami ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi di mana lahirnya seluruh badan janin. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.